Nah, ini ada salah satu pertanyaan juga yang mungkin kamu juga punya pertanyaan yang sama, yaitu reksadana pasar uang bisa rugi nggak sih? Nah, buat kamu semua yang penasaran bagaimana jawaban gue soal reksadana pasar uang bisa rugi atau enggak, simak video ini tanpa di skip. Oke, jadi mungkin di sini gue akan ngejelasin di luar daripada dugaan kamu juga ya. Kalau kamu mungkin yang baru pertama kali invest di reksadana, kamu akan berpikir bahwa, wah, reksadana pasar uang naik terus ya, gitu ya. Kamu lihat kurvanya tegak lurus ya. Wah, ini berarti tidak ada penurunan. Jawabannya adalah tidak begitu, guys. Ada penurunan, ada. Dan itu bisa. Yang nggak pernah turun, bisa turun suatu hari nanti. Ingat ucapan gue nih ya. Yang nggak turun sebelumnya bisa turun suatu hari nanti. Oke, di situ kamu udah jelas nih. Artinya jawabannya adalah ya bisa turun gitu ya. Nilai investasinya juga bisa turun. Tetapi reksadana pasar uang itu adalah investasi reksadana dengan profil resiko atau mungkin tingkat resikonya itu paling rendah. Jadi tingkat resiko paling rendah kayak gini, ya otomatis turunnya pun juga kecil. Nah, gimana caranya kita bisa tahu apakah reksadana ini pernah turun atau enggak? Ya, kamu bisa cek aja di Top Holdings. Ya, di Top Holdings reksadana tuh kelihatan banget ya. Misalkan di aset-aset tersebut, apakah memang bagus atau enggak? Apa aja sih isi asetnya? Nah, sebenarnya kan kalau di dalam isi aset itu bisa ketahuan tuh, salah satu aset mungkin ada yang bisa naik turun hasilnya. Nah, kamu juga bisa pertegas dengan cara ada namanya drawdown. Kalau di aplikasi BIB itu ada drawdown. Jadi penurunan maksimum yang pernah terjadi dalam 1 tahun terakhir, 3 tahun terakhir, 5 tahun terakhir. Itu bisa ketahuan tuh. Biasanya 0,01, 0,03, 0,05 cil. Tetapi itu ada gitu ya. Nah, kalau misalkan di aplikasi lain itu bagaimana cara ngelihatnya? Ya kamu lihat kurvanya benar-benar tegak lurus nggak? Ataukah dia sedikit ada turun? Nah, coba kamu perhatikan baik-baik. Ya, kalau misalkan ada sedikit penurunan atau apa, ya itu memang hal yang wajar. Karena reksadana pasar uang itu pun juga dia kan bisa naik turun. Karena isi di dalamnya pun kan nggak hanya deposito, Pak. Ada juga hal-hal lain gitu ya. Short term obligasi, ya obligasi jangka pendek ya. Short term bonds ya, kita kalau dalam luar negeri itu sebutnya short term bonds. Itu ada. Ya, jadi intinya bisa nggak sih reksadana pasar uang turun? Jawabannya adalah bisa. Ya, itu biasanya tergantung dari aset yang ada di dalamnya. Kamu bisa cek itu di drawdown juga kalau di aplikasi Bibit. Kalau yang di aplikasi lain kan kamu juga bisa lihat daripada di fund fact sheet-nya, kamu coba lihat itu seperti apa, performanya gimana, itu kan kelihatan gitu. Ya, mudah-mudahan sharingan gue hari ini dapat menjawab pertanyaan kalian soal reksadana pasar uang. Dia bisa turun nggak sih? Jawabannya adalah bisa, guys. Oke, itu aja. Bila mana setelah ini kamu termotivasi untuk mulai berinvestasi reksadana di aplikasi, entah itu Pina atau aplikasi Bibit, kamu coba cek aja di kolom deskripsi di bawah ini, ada kode referral juga. Kamu bisa pakai dan kamu bisa mendapatkan bonus ataupun cashback. Tapi terserah kamu, kalau kamu mau aja. Kalau kamu nggak mau juga nggak masalah. Dan bila mana kamu rasa video ini sangat bermanfaat dan banyak orang yang pengen tahu ya soal ini, kamu coba share aja di sosial media kamu. Ya dengan cara kamu share di WhatsApp, Instagram, Facebook, Telegram, terserah kamu. Kalau kamu yang merasa ini bermanfaat juga. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.